Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel. Ya, kali ini kita akan mereview dua bilah badi, yang mana ini telah ada video sebelumnya, yaitu proses pembuatannya. Untuk yang ini berpamor dato-dato atau abstrak dengan lapisan yang banyak, layer yang banyak, yang hampir 300 lapis ya, membuat hasilnya sangat rapat, padat ya. Kemudian ini tidak sampai 300, tapi ya banyak juga. Nah, mau tahu selanjutnya? Simak terus. Nah, kita mulai dari yang satu ini dengan model bilah atau lacaknya ini Campagaya dengan gagang dan sarung gaya model orisinil Pasolek Makassar ya. Pasolek Campagaya. Pada gagang menggunakan kayu kemuning ya, dapat tonasanya, sumpak, ukir. Jadi ini belum digala-gala ya, atau belum dipamusa. Nanti pemiliknya sendiri yang akan melakukannya. Sumpak ya, perak, ukir. Kemudian pada sarung tobanuangnya sesuai request, diminta untuk menggunakan kayu campaga bayau ya. Ini dia motif lurus-lurus, warna cenderung agak cerah, dan terdapat gradasi main apa ya, seperti inden mainan warna di dalamnya. Nah, kita lihat isinya. Jadi ini masih goyang-goyang ya, karena belum terpasang. Inilah dia hasil akhir dari badik dengan bahan pamor sebanyak hampir 300 lapis. Terlihat pamornya sangat rapat, padat ya, sehingga dari segi warna kurang lebih hampir mau sama semuanya. Karena rapat dan padatnya, sehingga celah-celah di antara jarak pertemuan setiap lapisannya itu menjadi tidak begitu nampak dengan jelas, karena saking rapat dan padatnya. Nanti seiring waktu dia akan lebih tegas dan lebih jelas, apalagi setelah dilakukan tompang atau diberi jeruk sebanyak selama 30 hari atau 40 hari setiap hari berturut-turut. Dia akan mempertegas tampilan pamornya. Ya, namanya saja badi baru ya. Tentunya dia masih mulus, licin, dan rata seperti ini. Saya agak takut jatuh, mungkin saya pegang saja outingnya. Di sini nampak jelas pola guratan dato-datonya atau abstraknya. Jadi banyak gumpalan ya. Pinggir-pinggir mungkin agak-agak besar, kemudian dalamnya banyak yang kecil-kecil halus. Ya terus terang saking halusnya ini, sehingga tidak terlalu nampak dengan jelas, dan saking ngepres padatnya. Ya, ini nampak. Kemudian ini masih sangat mulus dan licin permukaannya, ditambah pantulan cahaya. Oke. Kemudian pada bagian bawah ini media ini ya, kelihatan ini yang seperti alur sendiri. Nih, alur sendiri. Itu sebetulnya garis-garis atau lapisan-lapisan yang memperlihatkan atau mempertegas bahwa layernya ini sangat banyak. Ini sangat halus seperti helai rambut, bahkan mungkin lebih tipis dari helai rambut. Sangat halus dan
Ya karena dia sangat rapat, sehingga kalau tampak jauh atau sekilas, dia nampak tidak terlihat bahwa dia terdiri dari lapisan-lapisan ataupun garis-garis. Oke. Sepuan, ya kelihatan ya. Di sini belang paling terkeras. Ketebalan ya menghampiri 5, sekitar 5 mili atau setengah senti dengan ujung yang sangat runcing. Kita lanjut sisi kiri. Sebetulnya ini masih butuh tompang ya. Cuman karena waktu dan proses tompang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya. Di sini terdapat ada bubungan ya. Di sini. Nih. Ini natural ya, alami terbentuk. Ya membentuk seperti timpak lajak juga atau laso palaki. Nah, ini yang agak jelas tegas timpak lajak. Nih. Dengan ujung meruncing. Tapi ini bukan ketandaan yang sengaja dibuat. Ini murni dari motif bentukan sendiri ketika bahan pamornya ini dilipat-lipat. Ya, selain itu kurang lebih sama dengan dengan sebelahnya. Terdapat motif-motif abstrak yang begitu halus dan rapat juga padat. Jadi untuk mempertegasnya memang butuh waktu. Mesti melewati proses tompang jeruk. Ya, ini garis-garis pada bagian bawah. Pertemuan baja dengan pamor, di sini banyak helai-helai lapisan. Oke. Untuk lacaknya kita mengikuti bentuk Dede Campagaya, akan tetapi perut agak sedikit ke depan. Jadi waktu itu request pemesan ini teman, dia melihat salah satu contoh lacak dan ingin mengikuti itu. Ya semoga kurang lebih ini tidak terlalu jauh beda dari lacak yang diharapkan. Nah, kita lanjut ke badi yang kedua, yaitu yang ini. Kalau yang ini dipesan bilah saja, jadi tanpa pangulu banoang, dan supaya mudah dipegang saya pakaikan gagang atau pangulu sementara dulu. Untuk ini lipatan tidak sebanyak yang pertama. Dari model lebih mendekati model badi Bugis ya, sesuai request. Lipatan tidak sebanyak yang pertama, sehingga dia lebih cukup jelas motifnya. Meskipun tidak sebanyak pertama, ini juga termasuk banyak lipatan. Paling jelas di sini nampak atau hadir leko AC-nya. Ya, jadi ini kombinasi leko AC dan datok-datok atau abstrak ya. Sini. Ini juga banyak lapisan. Ya, semoga bisa terlihat jelas ya. Ini pada bagian bawah. Ini lapisannya. Tapi lebih banyak tetap badi yang pertama tadi dan lebih rapat. Saking rapatnya ya nampak tidak begitu jelas kecuali dilihat langsung. Nah ini dia. Kemudian muncul urat-urat talasa juga. Nah leko AC. Dan di atasnya muncullah juga pamor dato-datonya atau abstraknya ya. Nih. Satu yang unik pada sisi kanan. Ini natural ya. Nah, kita bisa lihat keunikannya. Jadi ini leko AC-nya ini muncul dari dalam. Memang dari dalam outing. Karena outing ya tetap bagian atau sambungan dari badan bilah. Ini ke depan terus ke depan. Dan ujungnya membengkok ya, ini membentuk sendiri seperti pengait atau lakadang ujungnya. Nah, coba kita lihat jelas. Ya, ini membentuk lakadang. Jadi dari pangkal tadi ya ke depan langsung ini. Tapi ini natural, bukan sengaja dibuat. Ya. Jadi tercipta dengan sendirinya. Nih, ujung pengaitnya di sini memutar begini ya. Nah, kemudian dalam
muncullah datok-datoknya. Nah, ini salah satu poin plus juga yang tak disangka dari body ini. Nah, seperti biasa teman-teman bisa melihat video detail dari badinya untuk melihat secara dekat atau secara detail dari pamornya. Kita lanjut sisi kiri. Pada sisi kiri leko AC-nya tampak tidak begitu jelas kelihatan, kurang, lebih didominasi dengan datok-datok. Ini mulai dari sini datok-datok. Ini belang sepuhan ya, sangat tegas. Ya, ini. Oke, leko AC mulai muncul di sini tapi sedikit. Sampai ke ujung masih datok-datok. Dan yang biasa disukai juga orang apabila di ujung badi itu terdapat bulatan seperti ini ya, seperti mata. Itu biasa disukai juga. Ada matanya ya, memiliki mata. Oke. Kemudian poin plus lagi yang di sisi kiri, ini mulai dari outing sudah kelihatan keluar. Ya, ini ya. Satu urat yang sangat besar dan urat hidup ya karena mengkilat. Ini suatu urat dari outing dari dalam keluar. Nih terus ke ujung ke punggung, ke ujung sampai di sini. Kemudian hilanglah dia di sini. Sepertinya tersambung dengan bentukan ujung ini. Tapi tidak sebesar yang sebelumnya. Oke. Urat ini juga ya sangat disukai juga sebetulnya. Saya masukkan dulu. Punggung kurang lebih juga tebal 5 mili. Ada urat talasa di punggungnya. Oke. Ini pun masih butuh ditompang-tompang lagi ya untuk mempertegas pamornya. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Saya HSP dan salam pusat.